Perkenalkan, nama saya Nurjadi, asal sekolah SMKS Al-Ma'arif Jikande, Serang Banten. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 yang ketiga. Untuk menyelesaikan tugas yang ke-10, maka saya membuat video pembelajaran khususnya di sekolah saya sendiri. Silakan saksikan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. 10 PMS Pasti bisa. lagi 10 PMS. Pasti bisa. Baik, anak-anakku, pada kesempatan hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Coba saya baca satu-satu. Anggi, Ayu, Denisa, Fadila, Febrianti, Kais, Lailatul Badriyah, Naila Putri, Nur Aini, Nuriana, Putri Aulia, Putri Selomita, Reska, Serli, Cynthia Sari, Siti Munawara, Nabila, Siti Linda, ya, Tasya, Felita, Zakia Tulubus. Ada yang belum tersebut? Ada ya. Baik, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan selamat, sehat, dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan membacakan doa ya. Baik, silakan dipimpin doa di antara kalian. Siapa? Ya, Nabila. Silakan Nabila pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila ya, yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, seperti biasa sebelum mulai pelajaran juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca Al-Qur'an terlebih dahulu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca surat Al-Alaq ya, ayat pertama sampai akhir. Kita mulai ya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana
pada pertemuan kali ini kita akan belajar PAI dengan judul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menerangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat satu, peserta didik dapat menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, peserta didik dapat membaca surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai 5 dan hadis yang terkait dengannya, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu peserta didik dapat menyebutkan tentang hukum menuntut ilmu. Yang keempat adalah peserta didik dapat memberikan contoh yang nyata atau sikap penuntut ilmu. Yang kelima yaitu peserta didik dapat menjelaskan perilaku orang yang gemar menuntut ilmu. Selanjutnya adalah kita akan mengetahui juga indikator pencapaian kompetensi. Artinya yang kita akan capai pada pembelajaran pagi hari ini diantaranya adalah meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Yang ketiga, melaksanakan surat At-Taubah ayat 122. Yang keempat, menganalisis semangat menuntut ilmu dan mengupayakannya kepada sesama, mengamalkannya. 5. Menjelaskan makna surat At-Taubah ayat 122. Yang keenam, mendemonstrasikan hafalan surat At-Taubah ayat 122. Yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Kita akan belajar pada pagi hari ini yaitu dengan metode, yang mana metode ini kita harus membagi kelompok. Baik, untuk memulai pembelajaran kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya membagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan saya kasih waktu 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah berkaitan tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi sesama, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, silakan suaranya dikeraskan. Suaranya ada siapa dong? Siapa? Nabila ya? Pengetahuan. Terus? Bisa menjelaskan ilmu itu kan Tolabul ini Faridatun ala kulli muslimin dan muslimat, yang mana menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ada lagi yang lainnya? Dari apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya, tuntutlah ilmu dari bayan sampai yang ya, baik. Mungkin itu yang ada dalam pemikiran, betul. Di antara pembicaraan yang kita akan bahas yaitu berkaitan tentang ilmu pengetahuan, yaitu betul tadi apa? Menuntut ilmu dari boyan sampai yang kubur, ya, atau yang lahat. Terus berikutnya adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap laki-laki dan baik. Berikutnya silakan lihat gambar berikut ini. Ya. Oke, lihat ke depan. Nah, sebelumnya saya akan bagikan mungkin ada model. Ini teman ya, itu
Oh iya, orang adalah ini. Nanti bisa menggunakan mereka satu. Ya, waktunya 5 menit lagi. Ya. Enggak. Silakan dibuat pertanyaan, disiapkan jawabannya. Jadi, dan dipilih siapa yang mempresentasikan, ya. Ya, cukup. Ya, baik, saya rasa sudah cukup. Pada waktu ini juga tidak memungkinkan. Baik, silakan untuk gambar yang pertama dari kelompok 1, siapa yang mempresentasikan, dimulai dari memperkenalkan dirinya, dari kelompok berapa, silakan. Ya, silakan berdiri. Ya, di sini di depan. Ya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nuriana. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tawuran. Tawuran adalah perbuatan yang tidak terpuji, tidak dapat dicontoh dan tidak dapat ditoleransi. Tawuran juga dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri karena dapat mencelakai fisik ataupun mental orang lain. Tawuran juga dapat memperputus tali pertemanan. Tawuran juga bisa mengganggu ketenangan orang lain. Tawuran dapat menyebabkan celaka dan kematian dikarenakan tawuran memakai kekerasan fisik yang dapat menyebabkan kematian. Kelompok 2, 3, atau 4 ada yang bertanya? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Bagaimana mengatasi Ya, silakan berdiri enggak Bapak? bagaimana mengatasi tawuran? Pak, Ya. Ya, silakan bertanya ke kelompok mana? dari kelompok 1. Ya, silakan. Saya bertanya dari kelompok 1 bagaimana mengatasi tawuran? Ya, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tawuran? Silakan. Kelompok 1 jawab. Cara mengatasi tawuran. Ya, silakan. Ini sabar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara apa tadi? Mengatasi tawuran. Bisa dengan cara baik-baik, kok bisa dengan diskusi, bisa tidak perlu memakai kekerasan, harus memakan kepala dingin, tidak boleh emosi. Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Badrian dari kelompok 2. Menjelaskan tentang kereta. Ya. Jadi transportasi kereta api. Kereta adalah transportasi modern yang dibuat secara canggih untuk mempermudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Manfaat kereta adalah mempercepat perjalanan, mempersingkat waktu, tidak terkena kerusakan. Ya, makasih kelompok 1. Kasih. Ya, silakan ada yang bertanya? Nggak ada? Ya, cukup. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila, saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Oke, belajar. Belajar adalah proses manusia dari tahun ke tahun untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Hukum mencari ilmu itu atau belajar adalah fardu ain. Seseorang belajar warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya akan mempresentasikan tugas saya. Belajar adalah proses manusia dari tahun ke tahun. Belajar adalah kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Hukum belajar adalah fardu ain. Jika seseorang tidak belajar akan terjatuh dalam jurang kebodohan. Terima kasih. Ya udah? Udah. Ya, silakan dari kelompok lain ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 3, 2. Satu. Ya, 1 dulu 2. Ya, silakan. Bagaimana caranya supaya tidak malas belajar? Bagaimana caranya biar agar tidak malas belajar? Ya, silakan. Dengan belajar itu kalau tidak ada niat pasti tidak akan bisa belajar. Jadi jika ingin belajar harus ada niat bagi Ya. setiap manusia. Berarti niatnya harus matang, harus benar-benar ya. Biar termotivasi. Ya, silakan kelompok lagi. Kelompok 1 ya. Apa hikmah bagi orang yang menuntut ilmu? Apa hikmah bagi orang yang menuntut ilmu? Ya, apa hikmahnya bagi orang yang menuntut ilmu? Silakan.
banyak, bisa memperoleh pengetahuan, bisa meningkatkan ya ilmu pengetahuan itu menjadi banyak yang tidak ketahui sekarang menjadi ketahui. Terima kasih. Ya, infonya jelas menjadi tahu ya. Iya. Jadi mendapatkan ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya tidak tahu jadi Tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Murdana. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya menyalakan mode pesawat di dalam pesawat. Di zaman yang serba canggih ini, internet selalu dibutuhkan bagi semua orang yang menggunakan teknologi modern, seperti mengirim pesan harus menggunakan internet. Selain itu, kemampuan menguasai dan menggunakan perangkat teknologi dapat terhindar dari upaya-upaya jahat yang dapat merugikan dirinya, seperti penipuan, pemerkosaan, penganiayaan, dan sebagainya. ya. Bapak cukup. Silakan ada yang bertanya tentang teknologi yaitu tentang jaringan ya. Ya. Coba Nabila ya. Saya Pak, Ya, silakan. apa manfaat teknologi bagi Apa manfaatnya kehidupan manusia? bagi kehidupan manusia? Ya, silakan Bapak. Mempermudah mengirim pesan ya. Lalu berubah membuat lagi mempermudah ya untuk komunikasi ya. Oke, terima kasih. Baik, ada yang menjadi inspiratif untuk belajar. Silakan mungkin kalian ulama-ulama yang terkenal baik yang di Indonesia ataupun di luar Jawa, siapa namanya, atau kalian terinspirasi tentang apa ya, silakan didiskusikan di kelompok. Mencari kisah-kisah inspiratif ya, mencari kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan sebagai inspirasi bagi manusia ya. Mungkin kalian kenal siapa ulama oh saya kenal ulama ini ya kan, mungkin kalian kenal biografinya, oh dia namanya ya, silakan siapa ya, silakan. Boleh juga sih, boleh silakan, boleh di Indonesia boleh. Yang lainnya silakan cari sebanyak-banyaknya. Ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan inspirasi terutama dalam menuntut ilmu. Ya, saya kasih waktu kan, menit. Wah, sampai asar itu mah. Ya, sudah.
Ya, cukup. Sudah? Ya, saya tambah waktu 2 menit. Silakan diskusikan teman-temannya. Ya. Ya, baik. Saya kira cukup waktunya. Silakan dari kelompok mana dulu? Yang untuk mempersilakan. Ya, silakan dari mana dulu? Silakan. Yang sudah siap, boleh 1, 2, 3. Ya. Sudah? Ya, sudah. Cukup. Ya, kelompok satu. Ya, silakan. Nomor 1. Ya, nomor 1 silakan. Waktunya habis. Ya, silakan. Namanya dulu siapa? Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Delatu Sumaika. Saya dari kelompok 1. Saya akan menginspirasikan Presentasikan. Enggak mau berarti ya. Saya terinspirasi dengan tokoh nama A. Jangan ya apa tokoh ya. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Delatu Sumaika. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tokoh B.J. Habibie. Karena beliau kami terinspirasi dengan B.J. Habibie karena beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. B.J. Habibie hanya seorang biasa, tapi dalam keahliannya beliau bisa membuat pesawat terbang dengan ide beliau sendiri. Dengan ini kami insya Allah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
kasih. Kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan. Ya. Ya, berulang lagi. Ya, 4. Silakan. Ya, kelompok 4 silakan. Silakan kelompok 4. Beliau terkenal karena akhlak dan pengetahuan bersoal. Beliau berasal dari Pekanbaru. Sikap beliau dapat menunjukkan akhlak dan pengetahuan dan dapat mencontohkan kepada masyarakat. Akhlak beliau sehingga jatuh Ya, baik. Terima kasih anak-anakku. Itu adalah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh baik di Indonesia atau di luar. Tadi dipresentasikan oleh kelompok 1 ya, tentang B.J. Habibie. Ya, beliau terkenal dengan sebagai ilmuwan teknologi. Dan salah satunya bapak teknologi di Indonesia adalah B.J. Habibie. Ya, mudah-mudahan kita akan terinspirasi oleh beliau ya, dan melanjutkan ya, atas apa yang telah beliau amalkan khususnya di Indonesia ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kegiatan berikutnya ya. Kegiatan berikutnya silakan lihat di depan, yaitu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allama insana ma lam ya'lam. Nah, silakan. Tugas ketiga adalah silakan dicari tajwidnya. Ya, silakan. mati bertemu dengan air. Gempa. Igum apa? Ya nama. Subro kan? Subro. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Iqra, Qalqalah Subro, Rabbika, Qalqalah Subro, Alladzi, Alladzi, Asamsiyah, Ya, Asamsiyah. Alladzi, Asamsiyah, Qalqalah Kubro, Khalaqal Al-Qamariyah, Iqfa sa Matobe'i min idhan ala
Qalqala subro. Warob qalqala subro. Ak al-Qamariyah. Akrab mad adli sukun. Alladhi al-Asyamsiyah. Alladhi matobei. Allama bil al-Qamariyah. Qalam mad adli sukun. Yang disukun? Iya. Betul? Salah. Tidak. Bukan mat. Apa? Ya lanjut. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma. Allama matobei. Lam ya. Mimati bertemu huruf ya apa? Mimati bertemu huruf ya. Hah? Tidak sapawi. Sapawi ya. Baik, nanti saya cukup mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi. Saya akan bagikan soal. Silakan nanti dikerjakan, ada 2 jenis soal. Jenis pertama dan Saya jarang. Pulpen lalu sering jarang. Jarang. Sering. Apa tah? Sering belajar makan. Nabila selalu Nabila lumayan. iya. Bawahnya aja. Silakan di garis bawah itu 1, terus kedua, dan bawahnya. Kira dia nanya jika sudah kayak gini kan? Seharusnya sejarah gak usah karet aja. Ya wis apa? Jangan Selalu. Ya selalu lah. Saya mengerti semua menghormati itu selalu. Kalau membaca sama membaca beda ya? Enak mereka Fatan. Kalau teman lain nggak? Teman lain. Nggak jelas. Udah? Yang terbaik. Baik. Sesuai dengan penilaian saya dari diskusi, aktivitas diskusi dan lainnya, maka saya memilih kelompok yang terbaik. Baik. Kelompok yang terbaik adalah ya kelompok 3. Baik, saya akan memberikan hadiah untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 3. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Baik, berikutnya. Adapun siswi yang terbaik yang aktif dalam berdiskusi. Nah,
adalah dari kelompok, saya pilih bikin dari 3 kelompok ya. Kelompok pertama diraih oleh saudari siapa ini? Hah? Ya. Inilah. Nah, ini. Inilah. Baik. Ya, sama. Oke, berikutnya. Yang kedua dari kelompok 2 ini. 2. Ini. Ya, sih. Terus yang ketiga adalah dari kelompok 3. Coba. Nabila. Ya. Makasih, Pak. Ya. Baik. Kita selesai pembelajaran. Baik, selanjutnya adalah silakan dari kalian menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Ya, silakan. Di mana, Pak? Ya, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya kan? Kesimpulannya. Di belakangnya. Ya, silakan langsung aja Bapak. Di sini ya, Pak. Langsung dipresentasikan. Ya. Kesimpulannya apa? Ada yang dari kelompok 3? Ya. Meningkatkan semangat belajar. Meningkatkan semangat belajar. Ya, lagi. Mendapatkan wawasan. Lagi, dalilnya ada. Hah? Apa? Ya, Pak. Mendapatkan tambahan, ya Kak ya? Ya, Pak. Dapat mengangkat derajat seseorang. Ya, oke, lagi yang lainnya. Ada lagi? Kelompok 4? Ada? Kesimpulannya apa? Dari ada? Wawasan. Berdasarkan wawasan. Yang lainnya? Pengetahuan. Oke? Lagi, ini ada nomor 1. Dalilnya apa? Ya. Dalil tentang ilmu apa? Tentang ilmu. Ya. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, tolabul ilmi faridatun muslimin. Yang menuntut ilmu wajib bagi Tiap laki-laki perempuan. Baik, anak-anakku, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya silakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi ya. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat maka harus berilmu. Al-sagiran wa amal kabiran. Belajarlah dari sejak kecil dan amalkannya ketika besar ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat semua ya. Yang terakhir silakan, saya sudah di grup ya tentang tugas ya, tugas di rumah ya. Tugas di rumah itu membuat portfolio. Silakan tulis kegiatan aktivitas keagamaan kalian baik di kelas, di rumah atau di masyarakat ya. Kegiatan yang berkaitan tentang keagamaan. Mungkin ya, sholatnya, ngajinya, sholat duanya. Itu kayak jadwal. Ya, silakan boleh ditulis seperti yang kalian kerjakan tadi ya. Paham ya? Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang hari Rabu ke depan yang lainnya kita akan berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.